Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi yang berjudul Pendirian dan Keanggotaan Koperasi. Kelompok kami beranggotakan Arlia Putri Safitri, Farika Nurlaila, Berlian Hema Kusumawardani, Holly Fatusania. Hal yang perlu diperhatikan dalam pendirian dan keanggotaan koperasi. Sebelum mendirikan sebuah koperasi, terdapat beberapa hal yang perlu diketahui oleh para pemrakarsa pendiri koperasi tersebut, yaitu tidak adanya manfaat dari koperasi yang didirikan jika para pendiri koperasi tidak mengetahui berbagai persoalan pokok tentang koperasi pada umumnya. Walaupun koperasi dimulai dengan 20 orang, namun harus diusahakan sehingga koperasi dapat menerima anggota-anggota baru secara sukarela dan terbuka. Koperasi tidak mungkin dapat mencapai tujuannya dalam jangka pendek, melainkan memerlukan waktu yang cukup lama. Pembinaan koperasi di Indonesia sebagian merupakan tanggung jawab pemerintah. Walaupun demikian, koperasi tetap milik para anggotanya. Langkah-langkah pendirian koperasi. Langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mendirikan sebuah koperasi adalah: yang pertama, mengadakan pertemuan pendahuluan di antara orang-orang yang ingin mendirikan koperasi. Yang kedua, mengadakan penelitian mengenai lingkungan daerah kerja koperasi. Yang ketiga, menghubungi kantor departemen koperasi setempat. Yang keempat, membentuk panitia pendirian koperasi yang bertugas mempersiapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Yang kelima, mengadakan rapat pembentukan koperasi. Hal-hal yang perlu dilakukan pada rapat anggota yaitu memilih pengurus, memilih pengawas, dan menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Yang keenam, mengajukan permohonan status badan hukum koperasi dengan melampirkan petikan berita acara pembentukan koperasi serta daftar nama anggota, pengurus, dan pengawas. Persyaratan bagi pelopor. Pelopor adalah orang-orang yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang perkoperasian serta mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam kehidupan masyarakat. Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang pelopor, yaitu memiliki minat yang besar, bercita-cita tinggi, dan mempunyai jiwa kemasyarakatan yang tebal untuk bekerja demi kepentingan umum. Memiliki peranan dan tugas koperasi, yaitu mewujudkan demokrasi ekonomi dan mempertinggi taraf hidup rakyat. Memiliki keberanian, keuletan, dan keyakinan akan berhasilnya koperasi untuk mencapainya masyarakat adil dan makmur. Memiliki integritas yang tinggi. Masalah yang perlu diteliti berkaitan dengan lingkungan daerah kerja koperasi. Tujuan meneliti lingkungan daerah kerja koperasi adalah untuk mengidentifikasi masalah sosial ekonomi yang terdapat pada daerah kerja tersebut. Masalah-masalah yang perlu diteliti sehubungan dengan daerah kerja koperasi mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, masalah rata dan tidaknya tingkat penghidupan rakyat tempat koperasi didirikan. Yang kedua, masalah yang dialami rakyat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Prioritas pemecahannya, bentuk dan jenis koperasi yang perlu didirikan. Yang ketiga, masalah hambatan yang timbul dapat merintangi pembentukan koperasi. Yang keempat, masalah pernah atau belumnya koperasi didirikan di daerah kerja tersebut, dan faktor yang menyebabkan kegagalan koperasi tersebut. Sedangkan masalah yang perlu diteliti sehubungan dengan calon anggota koperasi yaitu: 1. Apakah para calon anggota koperasi mampu memenuhi persyaratan? 2.
Apakah kemampuan produksi anggota koperasi bisa memenuhi syarat untuk menjamin kelancaran usaha koperasi, sehingga koperasi dapat menutup semua biaya operasinya dan mampu memperoleh SHU? 3. Apakah tingkat hidup dan tingkat pendidikan para calon anggota yang akan bergabung memungkinkan dimintanya bantuan modal dan tenaga sehingga memenuhi kebutuhan untuk kelangsungan usaha? Adapun tugas panitia pembentukan koperasi: 1. Mengadakan persiapan pembentukan koperasi. 2. Mengundang calon-calon anggota koperasi yang memenuhi syarat keanggotaan untuk menghadiri rapat pembentukan koperasi. 3. Mengundang pemuka masyarakat di lingkungan kerja koperasi untuk hadir dalam rapat. 4. Mengundang pejabat koperasi dan para pejabat pemerintah setempat untuk memberikan pengarahan dalam rapat. 5. Mempersiapkan anggaran dasar koperasi untuk dipelajari oleh para calon anggota, sehingga rapat pembentukan dapat menyampaikan pertanyaan dan usulan yang diperlukan. Ada juga AD dan ART. AD singkatan dari anggaran dasar dan ART singkatan dari anggaran rumah tangga, yang merupakan keseluruhan aturan yang mengatur secara langsung kehidupan koperasi dan hubungan antara koperasi dengan para anggotanya. AD dan ART dibuat oleh para anggota dan untuk kepentingan anggota berdasarkan kesepakatan yang diputuskan dalam rapat anggota sebagai perwujudan kekuasaan tertinggi dalam rapat koperasi. AD dan ART merupakan formal dasar bagi kesepakatan para anggota koperasi untuk bekerja sama. AD sendiri sebagai sumber tata tertib yang mengikat semua anggota baik saat sekarang maupun yang akan datang, baik bagi anggota lama maupun anggota baru. Sedangkan ART adalah sebagai dasar untuk pengelolaan koperasi. Menurut pasal 8 UU nomor 25 tahun 1992, AD koperasi harus memuat sekurang-kurangnya: 1. Daftar nama pendiri. 2. Nama dan tempat kedudukan. 3. Maksud, tujuan, serta bidang usaha. 4. Ketentuan mengenai keanggotaan. 5. Ketentuan mengenai rapat anggota. 6. Ketentuan mengenai pengelolaan. 7. Ketentuan mengenai permodalan. 8. Ketentuan mengenai jangka waktu. 9. Ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha atau SHU. Dan 10. Ketentuan mengenai sanksi. Penjelasan pasal 8 UU nomor 25 tahun 1992 tersebut menyatakan bahwa jangka waktu berdirinya koperasi tidak terbatas dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan sanksi yang dimaksud adalah sanksi yang diatur secara internal oleh ART oleh masing-masing koperasi yang dikenakan terhadap pengurus, pengawas, dan anggota yang melanggar ketentuan AD. Keanggotaan koperasi sesuai dengan UU nomor 25 tahun 1992, salah satu syarat pendirian koperasi adalah tersedianya 20 orang anggota dalam koperasi. Sifat keanggotaan koperasi sendiri yaitu bersifat sukarela dan terbuka. Yang dimaksud dengan sukarela yaitu setiap anggota koperasi mendaftar menjadi anggota koperasi berdasarkan atas kemauan sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan terbuka adalah setiap orang yang mampu dan memenuhi syarat-syarat keanggotaan suatu koperasi dapat diterima menjadi anggota koperasi itu. Keanggotaan koperasi dan kewajiban anggota. Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada pasal 20 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, kewajiban-kewajiban anggota koperasi sebagai berikut. A. Memenuhi AD dan ART koperasi, serta semua keputusan yang telah disepakati bersama dalam rapat anggota. B. Berpartisipasi pada usaha yang diselenggarakan oleh koperasi. C. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan atas asas kekeluargaan. Keanggotaan koperasi dan hak-hak anggota. Dalam garis besar, hak-hak anggota koperasi yaitu: A. Hak untuk menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam rapat.
B. Memilih atau dipilih menjadi pengurus. C. Meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar. D. Mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus baik di luar rapat anggota, baik diminta ataupun tidak. E. Memanfaatkan koperasi dan mendapat pelayanan yang sama di antara sesama anggota, mendapat keterangan tentang perkembangan koperasi. Keanggotaan koperasi dan syarat-syarat khusus. Syarat khusus adalah syarat tambahan yang harus dipenuhi oleh setiap anggota koperasi sebelum mereka diterima menjadi anggota koperasi secara penuh. Contoh, 1. Koperasi pertanian, anggota pemilik atau penggarap sawah dan pekerja koperasi itu sendiri. 2. Koperasi nelayan, anggotanya pemilik perahu atau kapal, pemilik alat-alat penangkapan ikan, dan para nelayan penangkap ikan. 3. Koperasi karet, anggotanya pemilik, petani, dan pekerja kebun karet. Pembubaran koperasi. Terdapat dua alasan pembubaran koperasi. Yang pertama adalah karena anggota koperasi menghendaki pembubaran koperasi tersebut. Yang kedua, karena adanya keputusan pemerintah itu sendiri. Yang selanjutnya adalah pembubaran oleh pemerintah. Yang pertama, terdapat bukti yang kuat bahwa koperasi tersebut tidak memenuhi berbagai ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Koperasi. Yang kedua, kegiatan-kegiatan koperasi nyata bertentangan dan mengganggu ketertiban umum dan kesusilaan. Yang ketiga, pemerintah memandang bahwa kelangsungan hidup koperasi tidak dapat dipertahankan. Yang terakhir adalah langkah pembubaran atas kehendak anggota. Yang pertama, koperasi mengadakan rapat anggota membicarakan pembubaran. Yang kedua, pengurus menyampaikan keputusan rapat anggota ke pejabat Departemen Koperasi dan PKM dengan mengajukan permohonan pembubaran. Yang ketiga, bila diterima, pejabat Departemen Koperasi dan PKM mengeluarkan surat keputusan pembubaran dan disampaikan ke koperasi.